Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fataha li awliya'ihi Syekh Muhammad Abdul Syaikhul Maslum Al-Qutub As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu. Asyhadu an la ilaha illallah syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabbihi ila hadrati sayyidina al-Fatihah. Semoga semuanya yang hadir, yang niat hadir tapi tidak bisa hadir, yang mendengar, yang menyimak, yang memfasilitasi acara ini, yang membukakan pintu masjid ini untuk kita semuanya bersama-sama menyatakan sujud syukur dengan langkah mana kita. Semoga semuanya yang terlibat dengan mana kita dalam hari ini oleh Allah diberikan anugerah kemudahan dalam urusan kehidupannya, urusan rezekinya, urusan ibadahnya, segala urusan semoga Allah mudahkan. Allah yang kuat iman, kuat takwa, itiba kepada manusia dua agumi dan Al-Fatihah. Kalau yang mulia adinda guru kita, rasa umur di bawah saya berapa tahun usia? Adik saya, di guru kita. Jangan disekalikan apapun yang disampaikan itu ilmu Allah. Wa min sunani ta'limul ilmi wa ahlihi. Bagian dari sunnah Syekh itu mengagungkan ilmu dan ahli. Kalau bahwa saya ahli ilmu, semoga semakin sukses, semakin berkah. Sudah banyak dari Allah. Bersyukur Bapak Ibu. Amalan kita terutama ini apa itu? Zikir, khofi. Amalan ini untuk menempuh perjalanan 1000 tahun di hadapan Allah. Itu surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj itu surat ke-22 ayat ke-47. Ingat, Al-Hajj surat ke-22 ayat ke-47. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sana. Sungguh ada ingat, sungguh yauman inda rabbika, hari sehari, yauman sehari di sisi Allah itu sama dengan ka'alfi sana, 1000 tahun. Jadi umur kita sedang ditalqin di hadapan Allah, hitungan umurnya jadi banyak. Karena sehari dia jadi insya Allah seperti 1000. Apa mungkin kalau umur ini sampai 1000 tahun? Tidak.
tempuhnya dengan ini. Kalau misalnya dalam sehari terus jalan, tidak putus. Ada putus, langsung hidup lagi. Ini dengan ini saja 1000 tahun. Jadapan. Itu bukan 1000 bulan, tapi 1000 tahun. Ibnu Abbas mengatakan, maaf salah, Abu Abbas al-Mursi, gurunya Syekh Abu Abbas Syarani, oleh para sahabat dimasukkan dalam kitab Fadlul Zuhud, awqatuna kulluha ibadah, seluruh waktu jadi banyaklah ibadah. Dengan ini, tapi yang akan menentukan kuatnya zikir ini, yang akan menentukan kuatnya zikir yang di dalam, tergantung zikir lisannya, zikir jaharnya. Kalau zikir jaharnya kuat, banyak, bukan hanya karena ada masalah, tapi banyak zikirnya. Pak, saya kalau zikir 165 dilebihin, berapa lebihnya? 1. Bisa 165 lebih banyak, lebihnya berapa? 3. Sulit. Kalau dikir 3 tidak masuk hitungan. Apa maksudnya? Dikir 3 itu ilah 3 kali, cuma tidak masuk catatan. Karena bahasa Quran minimal 165, lebih banyak lebih bagus, lebih baik. Kan minimal perbanyak. Nah, sehingga atas kesyukuran anugerah ini kita diberikan paket amaliyah yang sangat komplit dari guru agung kita, yang mana tidak akan bisa dijangkau oleh pemikiran orang-orang biasa. Tidak akan bisa. Cara mentafsirkan ayat, cara mentafsirkan hadis, tidak akan bisa dijangkau. Orang saya juga baru paham ketika Bang menyampaikan bukti bahwa Syekh Mursyid itu adalah satu orang yang hanya satu pada masanya, yang memiliki pemahaman terbarukan terhadap syariat Rasulullah SAW. Beliau tidak membawa syariat baru, beliau membawa syariat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi membawa pemahaman terbarukan. Contoh begini, kalau dikejarnya pakai akal natikoh, Bapak, akal natikoh ini apa? Bisa pecah, Pak. Bisa pecah. Karena pernyataan Syekh Mursyid itu ketika beliau sedang sedang panah terhadap Allah, bersama Allah, yang mana puncak panah adalah bakor, langgeng kebersamaan. Terkadang ucapan-ucapannya bagi orang awam sulit untuk memahami, apalagi orang yang ada kebencian di dalam hatinya, sudah tidak akan bisa. Tidak bisa. Karena kalam seorang syekh itu adalah pancaran asror Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, kalam Syekh Mursyid itu yang menjadi ilmu buat kita adalah sesungguhnya asror Allah, rahasia. Tapi bagi beliau tidak rahasia. Makanya jangan heran kalau ada pernyataannya seolah-olah kontroversi, seolah-olah, karena mafhum khulafah dengan pemahaman umum yang bertentangan.
Tapi bagi orang-orang mukmin khawas tidak bertentangan. Dan benar itu adanya. Dan baru kata masa depan tidak bangun itu. Baru sadar. Oh iya. Itu Qurannya jelas. Hadisnya jelas. Seperti ini. Apa pernah mengatakan kalau tidak Allah melahirkan orang ini, tidak akan matahari. Itu kan bagi orang itu kontroversi. Kenapa? Karena tidak paham. Bapak, Ibu, Syekh Mursyid itu basyariah keadamannya, ya. Basyariah keadamannya adalah manusia pada umumnya. Tapi ingat, Syekh Mursyid itu adalah hakikat Nur Muhammad. Yang mana Nur Muhammad adalah makhluk yang pertama yang Allah ciptakan dari Nur Allah. Aku diciptakan, yang pertama diciptakan. Aku diciptakan dari Nur Allah. Semua makhluk diciptakan dari nurku, cahayaku, cahaya kemuhammadan. Jadi Mursyid itu cahaya. Kalau Kiai Haji Muhammad Abdul Ghaus, basyariah manusianya itu. Kalau sudah syekh, pakai syekh, Mursyid, kamil, mukamil, beliau sudah hilang bahasanya cahaya. Karena hakikat Mursyid adalah Nur Muhammad. Maka jangan heran, casingnya beda-beda setiap masanya. Karena Nur Muhammad itu akan menetap di dalam dadanya Bani Adam yang memiliki takwa di atas rata-rata, yang sudah siap dipilih oleh Mursyid sebelumnya. Maka dikatakan Mursyid itu warasatul anbiya wa warasatul suluk sayyidih. Di samping beliau juga pewaris Nabi, karena pasti seorang Mursyid adalah ulama. Pasti seorang Mursyid adalah ulama, orang yang alim, yang komplit pemahamannya. Nah, jadi kalau ada hal-hal yang terdengar asing di telinga kita, karena memang itu rahasia Allah, baru dibuka. Ini memang masalah seperti ini, bangsa. Ya. Jadi hakikat Muhammadiyah atau Nur kemuhammadan itu adalah Syekh Mursyid. Cahaya. Maka firman Allah dalam diskusi, laulaka wa ma khalaqul laulaka, Allah pangalamunkeun gitu apa? Allah teh pangalamunkeun umpamakeun laulaka jikalau, dua kali laulaka tak, jikalau bukan karena engkau, dua kali penguatan laulaka tidak akan ada. Itu gampang mikirnya Bapak, pusing-pusing. Sekarang begini, kita hari ini, dan kita saya kalau tidak oleh Allah diketemukan dengan guru aku Al-Awas, tidak akan pakai begini, tidak akan pakai dasi, pakai peci merah putih, pakai itu. Karena saya begini, niru, nyontok,
ittiba kepada Syekh. Kita malam ini tidak akan duduk seperti ini. Mana tiba dari maghrib ke isya. Kalau tidak Allah lahirkan Abah Aos, kalau tidak kita dipertemukan dengan Abah Aos, kita tidak akan ada di sini. Tidak akan ada. Entah di mana. Bisa jadi tidur, bisa jadi di jalan. Karena kita seperti ini dikarenakan adanya hak, sehingga yang ada ini akhlak namanya. Jadi adanya kita hari ini seperti ini, adanya kita hari ini seperti ini. Pakai karena ada apa? Adanya pemersatuan. Toh, sekarang saudara kita yang belum mau, bahkan tidak perlu kepada yang sedang hidup. Mereka tidak seperti kita, tidak asik, enjoy dengan kesendirian. Kita mah seperti ini karena ada yang mesti kita ikuti. Supaya apa? Supaya ada yang tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi kita tinggal bersyukur. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min kalau saya ditambah 2 sila karena masih baru terpercaya. Abah Aos itu ruhul amin buat kita, ingat. Dan mesti ruhul amin itu orang yang menjadi bahasa yang mudah dipahami. Ruhul amin bagi para muridnya, al-mursyid kamil mukamil adalah ruhul amin bagi para muridnya. Untuk apa? 1, memintakan ampunan kepada Allah. 2, menyampaikan segala urusan umat, terlebih urusan murid. Jadi kita tidak ikut. Makanya manafidu imam masyayikh rabbaniyah. Itu sudah, itu belum musik. Jadi jangan dikira Bapak ini masih berdiri, langit tidak runtuh. Jangan tenang-tenang. Karena masih ada yang selalu tawajuh kepada Allah. Ruhaninya selalu tawajuh menghadap kepada Allah. Karena kalau sudah tidak ada wali yang tawajuh di hadapan Allah, sudah dipastikan bumi ini akan runtuh. Pasti akan terjadi kerusakan. Gampangnya gitu saja. Kalau ada satu daerah yang sering dihantam dengan berbagai macam bencana-bencana di luar prediksi BMKG, kita mah tahu hanya dohirul asbab, kita mah ya tahunya dohirul asbab. Oh, sudah gundul hutannya, oh sudah banyak pembangunan, itu mah dohirul asbab. Tapi belum ada yang menyampai pemikiran rusaknya alam dunia, tidak seimbangnya kejadian-kejadian. Itu karena tidak adanya atau kosongnya seorang wali di tempat itu. Tuhan itu asbab. Hilang saja wali di daerah itu, pasti akan dilanda gempa, musibah. Pasti itu. Kenapa Allah menangguhkan? Karena Allah menarik murkanya, menahan murkanya, karena ada orang yang selalu tawajuh dirinya menghadap kepada Allah. Jadi wajib dan sama orang yang hanya satu agama. Jadi tugas berat, tugas manusia itu sangat berat.
menahan gempa, karena terus bertawajud kepada Allah, memohonkan ampunan bagi para muridnya. Jadi kita, dikir kita mah tidak ada apa-apanya Pak Dik. Dikir kita mah dikirnya nol. Dikir kita mah nol apa-apanya. Karena kita mah disebutnya teh salikin. Salikin itu salikin zahidin. Seorang yang sedang berjalan menuju Allah dan hatinya sudah tidak menghadap kepada selain Allah, karena sudah hidup, tapi belum tentu menjadi kita itu arifin. Mursyid itu arifin, yang mana ibadah arifin pasti ibadahnya pasti diterima dan sampai. Jadi ibadah kita mah sampainya kepada guru. Makanya kenapa mesti ada robito, mesti fana kepada guru supaya terbawa sampai. Fadhiku wahdahu laisa robitotin wabina fana bi syai' laisa muslim. Dikirnya seseorang tidak pakai robito, tidak dengan fana kepada syekh, maka dikirnya tidak mengantarkan kepada tujuan. Makanya mutlak. Kenapa dalam pemilihan tarekat itu tidak boleh ditambah, apalagi dikurangi? Harus seadanya, copy paste istilahnya. Tadi dalam rangka supaya amal ibadah kita yang walaupun tidak layak untuk dipersembahkan sesungguhnya, tapi amal ibadah kita karena nempel naik kepada orang yang telah sampai, lahirnya terkomi proses. Karena pangsa itu naik turun, mengantarkan balik lagi. Istilahnya dalam dunia tasawuf itu ada tadani, ada tadani. Tadani mi'rajul muqarrabin, tadali tanazzul muqarrabin. Jadi turunnya ahli muqarrabin ke alam mulki, ke alam syahadah untuk kembali ngurus murid-muridnya secara manusia biasa turun lagi. Itu istilahnya tadali. Tapi sesaat kemudian mursyid itu ruhaninya naik lagi ke alam purba, ke hadrat Allah untuk membawa amal-amal muridnya, menyampaikan segala hajat-hajat murid dan urusan umat, memintakan ampunan, bertawajud kepada Allah. Naiknya seorang rohani Syekh Mursyid istilahnya adalah tadani mi'rajul muqarrabin, karena derajat yang paling tinggi umat Rasulullah Muhammad SAW adalah muqarrabin. Jadi kita tahunya muqarrabin teh bukan. Kita ini orang yang sedang menuju dicetak ke situ. Walaupun terkadang turun lagi, naik, tapi banyak turun. Maka kata bahasa seperti naik pohon pinang. Naik sudah tinggi, itu kita itu. Ya, tapi senang-senangnya dikit, ada saja yang menjadi pujian pasti. Maka bagi kita tadi sudah jelaskan, kita tetap belajar untuk mengistiqomahkan. Walaupun memang perkataan istiqomah itu bukan perkara mudah. Ini dari saya. Istiqomah itu adalah suatu perkataan yang mudah dikatakan, tetapi sulit untuk diwujudkan. Karena di balik kata istiqomah memerlukan perjuangan yang kuat dan pengorbanan yang banyak. Itu dari saya ya. Mau ditulis silakan juga sudah.
Jadi istiqomah itu perlu perjuangan yang kuat dan pengorbanan yang banyak. Istiqomah tidak semudah yang kita katakan. Karena membuat istiqomah itu di atas rata-rata. Khairun min alfi karamah. Al istiqomah khairun min alfi karamah. Satu istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Artinya istiqomahnya belum, tapi Allah sudah memberikan berbagai macam kemuliaan. Bisa puluhan, bisa ratusan. Tapi yang jelas, walaupun belum istiqomah, janji pernyataan dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mana mewarisi ahad Rasul, orang terpandai setelah Rasulullah Sayyidina Ali. Saya mengatakan kuntul istiqomah, kuntul karamah. Jadilah kamu pencari istiqomah, jangan pencari karamah. Karena karamah itu nilainya tidak ada apa-apa. Seperti keringat karamah. Tahu keringat? Keringat akan keluar ketika gimana? Ketika kerja keras. Semakin kerja keras, semakin rajin kerjanya, aktivitasnya semakin banyak, maka keringat akan semakin banyak keluar. Itulah karamah. Tidak usah dicari, tinggal laksanakan khidmat kepada guru, amalkan apa yang datang dari guru. Jangan dicampur-campur, jangan diracik-racik. Yang datang dari guru, amalkan. Yakin akan diberi kemuliaan. Termasuk ini, kita duduk dari maghrib ke isya diberikan kekuatan kemampuan seperti itu kalau pada ini jadi jangan berpikir yang jauh-jauh saja. Karena kan begini, keluar biasaan yang Allah beri itu ada 6. Keluar biasaan khawariq al-adat. Sesuatu yang luar biasa di luar kebiasaan itu ada 6. Satu yang disebut irhas. Irhas itu sesuatu luar biasaan yang diberikan kepada calon nabi, calon rasul. Belum diangkat, rasul sudah diberikan luar biasa. Seperti siapa? Seperti ketika Rasulullah SAW lahir. Rasulullah lahir bukan dari tempat yang semestinya, tapi di atas. Dan ketika lahir di kamar tempat Rasulullah itu cahaya begitu terang sampai menjulang ke langit. Dan ketika Rasulullah secara jasadi lahir, semua api-api abadi sesembahan kaum Majusi padam. Semua tiang-tiang yang menjadi sembahan kaum jahiliyah itu runtuh. Kemudian naik diangkat, deklarasi dari Rasul, mukjizat namanya. Kemudian disebut ma'unah. Ma'unah itu keluar biasa yang diberikan kepada seorang yang mencapai tahapan mukmin, tapi belum sampai ke tahapan wali. Diberikan wali. Misalnya kemuliaan itu apa saja. Kemudian kemuliaan yang keluar biasaan yang diberikan kepada seseorang yang mencapai tahapan wali disebut karamah. Nah yang kedua ada yang disebut istijrat atau i'anah. I'anah itu penghinaan. Jadi diberikan itu menghinakan dia. Istijrat itu panukul, diberi tapi tidak ridho. Jadi ada istijrat, ada i'anah. Istijrat itu jangan berpikir untuk orang kafir, tidak. Untuk orang muslim pun bisa istijrat. Seperti contohnya ibadah tidak pernah, jangan menagih, sholat tidak pernah, ya, puasa tidak pernah, tapi bisnisnya lancar, anaknya pada sukses, luar biasa. Tapi sholat kagak, puasa kagak, jangan menagih, kagak kenal menagih betul. Sholat juga kagak, tapi bisnisnya lancar. Anaknya pada
makbul misalnya. Kalau tukang jampe, makbul doanya. Sekali tiup, datang orang berbondong-bondong pada ini. Tapi tadi sholat kalau ini, sholat kalau kita ingat, kata sholat banyaknya kata ini. Kalau saking sibuk pada tamu, saya sibuk pada tamu sekarang. Alhamdulillah, sholat ada. Itu penghinaan Allah sebenarnya. Allah menghina kalian dengan cara itu, hati-hati. Maka kita tetap terus berpegang, ya, berpegang, sampaikan komunikasi rohani kita kepada Syekh dimanapun Anda berada. Karena begini, seorang syekh mursyid itu seseorang yang sudah duduk tegak berdiri di maqam ma'rifat bil jam'i. Ma'rifat bil jam'i itu kan ada ma'rifat bil ilmi, maqam ma'rifat bil farqu, ini ma'rifat bil jam'i. Ma'rifatnya ma'rifat yang tajalli. Ketika seorang murid sedang membersamakan dengan syekhnya melalui rangkaian amaliyah sesuai petunjuknya, maka si murid itu sedang bersama dengan syekhnya, yang mana syekh itu selalu senantiasa bersama Allah. Jadi kapan saja kita di mana saja, makanya kenapa mesti kita terus merabitahkan diri kita, supaya apa? Supaya kita ada dalam circle Allah Subhanahu wa Ta'ala, lingkaran orang-orang yang bersama. Wa qulu ma'a shadiqin, bersama Allah. Tapi ingat, hati-hati kalau kita menganggap bahwa Syekh Mursyid tidak tahu terhadap perbuatan kita, nganggap nggak akan tahu apa. Kalau bersama sih saya mesti nggak tahu. Tenang, misalnya sesungguhnya dia sedang menjauh dari Syekh. Bicara ada apa bersama? Hati-hati, kita ini ada di wilayah Thariqah, yang mana wilayah Thariqah itu dimensi ruang dan waktu sudah bukan menjadi persoalan. Guru itu adalah al-insan kamil mukamil, ruhnya ruhul kumal, yang mana ruhul kumal telah saya jelaskan, bisa berubah menjadi ruh mutajammilah, bisa berubah menjadi ruh mutasyarifah, bisa berubah menjadi ruh mutafarriqah. Dan orang-orang yang telah mendapat bimbingan Syekh Mursyid, telah mendapat bimbingan ruhul kumal, tidak akan dibimbing oleh ruh-ruh selain itu. Maka saya tersampaikan ke Rafi, satu orang kita bawa ikut amalan ini, ikut guru musik sampai akhir itu, berarti kita menyelamatkan satu nyawa manusia. Satu nyawa manusia diselamatkan. Karena kalau seorang manusia tidak dibimbing oleh mursyid, dia akan dicaplok oleh setan, diikuti oleh setan terus. Jadi berapa banyak masjid ini menampung orang-orang yang belajar zikir kepada Allah, maka kebaikan sebanyak itu kebaikan mengalir kepada orang-orang yang memfasilitasi sehingga maka bersyukur. Jadilah orang yang memudahkan, jangan menjadi orang yang ketika kita mengatakan masjid ini jangan kemana-mana dia, misalnya jangan kemana-mana dia, itu sama dengan menyatakan perang dengan Allah. Tahu-tahu tahu paham. Maka alhamdulillah, terima kasih Bapak KM, terima kasih yang telah membukakan pintu masjid ini.
terbuka untuk kita semua. Pakai mana gimana? Sebagai penutup, kita sebagai murid mesti melakukan satu muhasabah diri sejauh mana perjalanan diri kita telah menghasilkan natijah, diri. Untuk apa? Untuk semakin menjadikan kita berkualitas yang bertambah. Jangan mencari pengikut, apalagi mencari popularitas. Tapi jadikan diri kita orang yang berkualitas dan bertambah. Sehingga ibarat kata, jangan mencari semut, apalagi mengambil sarang semut orang. Mubarak. Tapi simpan gula, maka semut akan datang. Artinya apa? Jadikan diri kita orang yang punya kualitas di hadapan Allah. Sehingga dengan Allah sudah memberikan kualitas, Allah telah menilai memiliki kualitas, maka Allah akan datangkan orang-orang yang akan membersamai. Itulah pemisahan buah dari mendidik dirinya, mencetak dirinya, meriadah dirinya dengan berbagai macam tempaan-tempaan yang mungkin sudah tahu semuanya ya. Tetapi buktinya semakin banyak orang-orang yang datang ingin mendapat bimbingan berbeda, membuktikan bahwa ini adalah betul apa adalah seorang syekh mursyid kamil mufahami. Yakin, karena ada yang pertama seorang murid yakin syekh kita adalah mursyid bagi kita. Ya, jangan heran karena ilmu beliau itu adalah asrar-asrar. Satu, kedua, untuk bisa masuk agar asrar itu ke dalam diri kita, pemahamannya kita dijangkaukan, maka mutlak zikir jahar yang ada di khofinya jangan malas. Karena ketika seseorang zikirnya banyak, sesungguhnya dia sedang memasukkan cahaya. Yadkhulu ala nufus, yadkhulu ala nufus asrar wa anwar. Cahaya dan berbagai rahasia-rahasia ilahiyah. Jadi pendalaman pemahaman ilmu ma'rifat, penggayaan pengalaman ilmu ma'rifat ada pada perbanyak amaliyah. Ya, jangan banyak bertanya, banyak baca, tapi perbanyak zikirnya. Perbanyak zikirnya. Terlebih kalau sedang tidak ada orang. Kalau banyak begini mah, kalau sedang kita sendiri ya, perbanyak. Ya, untuk apa? Menguatkan kita sebagai nutrisi kita. Nanti akan memberikan kepahaman karena yadkhulu al-nufus asrar wa anwar. Nur Allah, cahaya Allah buat diberikan kepada kita bagi orang yang istiqomah zikirnya. Terima kasih. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.